Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windayani Korai, NPM 9201 1402 111023. Saya dari Universitas Sintu Marosoposo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Pada pertemuan kita saat ini, kita akan membahas materi mengenai organ pernafasan pada tubuh manusia. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang organ pernafasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernafasan pada manusia. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernafas. Apakah yang dimaksud dengan bernafas? Nah, bernafas yaitu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia. Ini adalah gambar dari organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dibantu oleh rongga hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Bagian yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Bagian yang keempat disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian yang kelima disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian yang keenam disebut alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernafasan pada manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini adalah disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju ke paru-paru melalui faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru,
Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari tubuh manusia melalui paru-paru. Materi berikutnya itu tentang fase pernafasan manusia. Fase pernafasan manusia ada dua jenis. Yang pertama adalah fase inspirasi dan yang kedua adalah fase ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernafasan pada manusia. Jenis pernafasan pada manusia ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Proses pernafasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan darah pada rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua yaitu pernafasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernafasan yang kedua yaitu pernafasan perut. Yang pertama, inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma menengkuk ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup nafas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan nafas. Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari saya. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya.
Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata Ibu sampaikan, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.